Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Di pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita kembali masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut yang insyaAllah termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Ada di antara kaum muslimin yang meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Tetapi ada juga sebagian kaum muslimin itu yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat. Apa sebab? Karena ada suatu pemahaman yang menyimpang, yang mana katanya arwah-arwah itu mendekati bulan Ramadan ini keluar dari kuburnya, ya kan? Sehingga mereka bakar kemian lah, ya, meminta lah, apa yang mereka inginkan. Ini merupakan suatu hal yang merusak agama, merusak keyakinan. Sehingga kalau hal ini terjadi, tentu kebalikan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kadang-kadang ada juga ustaz yang ceramah mengatakan orang yang meninggal itu datang ke rumahnya masing-masing mengharap ini dan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah memang benar bahwa ruh itu yang sudah berada di alam barzah, yang sudah berada di fase alam yang lain, alam barzah, alam yang terdinding antara dunia dan akhirat sampai hari dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 100. Hatta iza jaa ajaluhum. Qala Allah Ta'ala hatta iza jaa ahadukumul maut qala rabbirji'un la'ali amalan sholihan fima taraktu. Hingga apabila telah datang ajal, yaitu maut. Jadi di sini hatta iza jaa, jaa itu adalah fi'il madhi, artinya telah datang, artinya sudah
meninggal dia. Kemudian qala irji'i. Maka orang yang meninggal itu meminta kepada untuk dikembalikan. Jadi ayat ini menerangkan di saat-saat orang yang baru masuk ke alam barzah, alam kubur. Kemudian dia berkata, qala irji'i li amalan solihah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk mengerjakan amal soleh. Dia ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh. Jadi ayat ini menerangkan bahwa orang yang sudah berada di alam barzah itu memang sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Dia sudah berada di fase kehidupan yang lain. Karena perjalanan manusia itu ya dari alam rahim, alam dunia, alam barzah. Kemudian baru hari dikiamatkan, baru namanya alam akhirat. Sampailah manusia dalam perjalanan terakhir adalah ketika seseorang itu, seorang hamba itu kakinya selangkah sudah melangkah masuk ke pintu surga atau masuk ke pintu neraka, maka baru berakhirlah perjalanan kehidupan umat manusia. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwa tidak ada, bahwa manusia itu yang bergentayangan keluar dari kubur karena mereka sudah berada di alam yang lain. Kembalikan aku ke dunia untuk mengerjakan amal soleh. Memangnya orang yang mati itu masih bisa beramal? Memangnya menolong orang itu bukan suatu amalan? Tentu hal ini adalah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan ini adalah tetap berkembang di dalam masyarakat. Sehingga mereka meminta, bahkan mereka pergi ke kuburan malah. Tapi tujuannya bukan untuk berziarah, tapi tujuannya adalah untuk meminta. Karena mereka berpendapat bahwa orang-orang yang mati itu masih bisa untuk memberikan pertolongan. Bapak Ibu rahimakumullah. Sebenarnya di mana ruh itu ketika seseorang itu telah berakhir kehidupan di alam dunia yang fana ini? Di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib. Kata Al-Bara bin Azib, pada satu ketika saya bersama Nabi SAW, yaitu mengantarkan seorang jenazah ke kuburan. Sampai di kuburan ternyata liang lahatnya belum selesai. Maka kami pun duduk. Dan Rasulullah SAW duduk megang tongkat, tancap ke tanah. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke atas, melihat ke bawah, melihat ke atas, melihat ke bawah, melihat ke atas, melihat ke bawah, sampai berkata, Ista'izu billahi min azabil kubri. Ista'izu billahi min azabil kubri. Berlindunglah kamu kepada Allah daripada azab kubur. Kemudian Rasulullah SAW membacakan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sambil menunggu orang menyelesaikan kuburan, Rasulullah mengatakan bahwa apabila seorang manusia itu telah
habis masa hidupnya, maka datanglah, kata Rasulullah SAW, yaitu segolongan para malaikat-malaikat yang berbaju putih dengan membawa kain kapan dari sorga. Ini adalah orang yang beriman. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Maksudnya banyak malaikatnya datang menjemput untuk memberikan kehormatan. Kemudian tidak lama, kata Rasulullah SAW, datanglah Malikul Maut. Kemudian mengambil nyawanya dan meletakkan di atas kampas yang begitu harum. Kemudian langsung dibawa naik ke langit. Sehingga penduduk langit itu berkata, ini ruh siapa? Ini ruh Sianu bin Sianu. Sehingga terus langit pertama dan seterusnya sampailah langit ke-7. Kemudian sampai langit ke-7 dia dicatat di situ sebagai penduduk surga. Kemudian dia dikembalikan ke dunia. Sebagaimana firman Allah SWT, wa minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijatum tahratan ukhra. Dari bumilah kami jadikan kamu dan kami kembalikan ke bumi dan akan dibangkitkan dari bumi untuk hidup kedua kalinya. Maka dia dikembalikan ke bumi, yaitu bersama dengan dikuburnya, bersama dengan mayatnya di alam barzah. Kemudian kata Rasulullah SAW, datanglah malaikat Munkar dan Nakir dan bertanya dan lain sebagainya, dan akhirnya dia akan mendapatkan nikmatnya alam barzah. Begitu juga kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba Allah al-fajir, para pendosa-pendosa, apalagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah datang, kata Rasulullah SAW, kematiannya, datanglah para malaikat-malaikat dengan berbaju hitam, duduk sejauh mata memandang dan membawa kain kapan, yaitu dari neraka yang baunya begitu busuk. Tidak lama kemudian datanglah malaikat maut, malaikat azab, kemudian mencabut nyawanya, kemudian diletak di atas kampas, kemudian dibawa ke langit. Tetapi langit pun tidak terbuka. La tufatau abwabus sama wa la yadkhulul jannah. Maka langit pun tidak terbuka pintu langit, wa la yadkhulul jannah, dan tidak masuk surga, hatta yalijul jamul fi samil khiyat. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 40. Pintu langit tidak terbuka. Kemudian dia tidak akan masuk surga seperti masuknya anak lembu ke dalam lubang jarum. Jadi kalau langit tidak terbuka, pintu langit tidak terbuka, berarti ruhnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain juga diterangkan, yaitu dilemparkan ke tempat yang jauh, seperti dibawa burung atau dibawa angin yang kencang. Jadi dilemparkan ke bumi, dia dikembalikan ke dalam bumi, yaitu bersama dengan mayatnya. Sehingga dia mengalami peristiwa-peristiwa, yaitu pertanyaan para malaikat, dan dia mendapatkan azab, yaitu azab kubur.
Sehingga dikatakan dalam ayat tadi, wa min wara'im barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka di hadapan mereka adalah yaitu alam barzah sampai hari dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan hadis ini, dengan ayat ini jelaslah bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia maka dia sudah berada di suatu alam. Ya. Bukan alam dunia tetapi alam barzah, alam kubur. Tetapi alam barzah itu adalah merupakan sesuatu yang memang tidak bisa kita lihat. Kalau kita melihat kubur itu ya biasa, itu lubang biasa, sama dengan lubang-lubang yang lain. Tetapi di dalam keyakinan orang yang beriman tentu tidak demikian. Pada suatu ketika ada seseorang yang meninggal. Dia meninggal adalah dalam menuntut ilmu. Dan yang mengantarkannya itu tidak banyak orang. Karena dia adalah orang yang tak punya. Biasa kalau orang tak punya itu kan yang dikit yang antar. Kalau orang yang kaya, orang berpangkat itu banyak datangnya. Kemudian yang menggali kubur, ya, yang balik kubur itulah yang menyambutnya. Yang menyambutnya. Kemudian setelah dibawa letak di alam kubur itu, kemudian dia pingsan. Dia pingsan. Akhirnya dia tidak sadarkan diri, diambil orang. Kemudian setelah dia sadar, dia bertanya kepada si ibunya. Karena bapaknya tidak ada lagi. Katakanlah dia belajar di pondok pesantren. Jadi di Turki. Kemudian dia bertanya kepada ibunya, anak ini apa pekerjaannya? Katanya anak saya ini adalah meninggalnya dalam belajar. Dalam keadaan belajar. Kemudian dia cerita bahwa ketika dia meletakkan mayat itu ke dalam kubur, maka dia melihat kubur itu adalah begitu luas. Dia langsung disambut oleh dua orang yang memakai kuda, orang yang berpakaian putih, yaitu dua orang memakai kuda, dibawa pergi. Dan kubur itu merupakan satu tempat yang begitu indah, yang begitu sangat menawan. Maka dia tidak ceritakan kepada orang lain. Karena mungkin orang tidak percaya. Kemudian berlalulah waktu, entah beberapa tahun, tapi tidak lama. Kemudian datang lagi orang bawa mayat. Dia masih mengenal ibu itu. Dia masih mengenal ibu itu. Kemudian dia ngali kubur, kemudian dia juga ikut meletakkan mayat itu. Kemudian dia terjadi lagi peristiwa yang sama. Terjadi lagi peristiwa yang sama. Dia melihat kubur itu adalah lain daripada yang lain. Kemudian dia bercerita. Tanya kepada ibu. Kalau ini bapaknya? Bukan, katanya. Ini kakaknya. Inilah kakaknya yang membiayai adik yang meninggal tahun yang lalu. Yang membiayai dia meninggal. Yang melalui dia sekolah ya, pada tahun yang lalu yang meninggal. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya kadang-kadang itu memperlihatkan hal-hal yang aneh ketika Allah akan menghendaki menunjukkan tentang kekuasaannya, kebesarannya.
Tetapi yang jelas bahwa berbicara kita tentang alam barzah itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri. Memang azab kubur itu adalah pasti ada. Tetapi itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa. Walaupun kubur seseorang itu berdempetan, ada kuburnya menjadi hufra min hufarin niran, kubur yang menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Ada kuburnya itu adalah menjadi rada min riyadil jinan, taman-taman surga. Tapi kalau orang duduk di atas kubur itu, ada yang panas dan dingin? Tidak, sama saja. Karena itu tidak bisa untuk dilihat, untuk dirasakan. Karena kita adalah masih hidup di dunia. Karena adalah kasyaf. Ada yang menutupi antara hal-hal yang gaib, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah SAW. Kadang-kadang Allah perlihatkan Rasulullah SAW tentang keadaan manusia di alam kubur. Apakah itu hal-hal yang menyakitkan, atau hal-hal yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah pernah diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala ada orang yang disiksa Allah Subhanahu Allah dalam kubur. Kemudian malaikat itu berhenti menyiksa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa dia berhenti menyiksa? Karena anaknya mendoakan. Ada anaknya yang mendoakan kedua orang tuanya, maka orang tuanya teringanlah siksaan kubur. Mungkin kuburnya gelap menjadi terang. Mungkin azab menjadi nikmat. Makanya orang kubur itu di alam barzah itu, kubur yang merupakan tempat yang disebut dalam hadis itu darul qaumil mukminin, darun itu rumah. Assalamualaikum ya darul qaumil mukminin, inna insyaallahu lahumul lahiqun. Apabila kamu datang ke kubur, kata Rasulullah, maka ucaplah, sejahtera kepada kamu wahai rumah orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita ke kuburan itu punya adab dengan orang yang meninggal. Jangan duduk-duduk di atas kuburan, jangan melangkah kuburan, jangan nginjak kuburan. Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk melepaskan sandal, untuk melepaskan sepatu. Ini kan ada hadisnya. Karena menghormati orang yang mati sama aja menghormati orang yang hidup. Orang yang meninggal dihormati. Jadi kubur itu adalah merupakan tempat, rumah. Sehingga kita ini dianjurkan untuk berziarah ke kubur. Terutama sekali adalah pada hari-hari Jumat. Pada hari-hari Jumat. Hari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak, semakin baik kita berziarah ke kubur. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, kalau hati kamu merasa keras, maka pergilah kamu ke kubur. Karena ziarah ke kubur itu merupakan salah satu daripada untuk melembutkan hati, untuk mengingatkan kembali bahwa hidup ini akan berakhir, akan masuk kubur. Tetapi di dalam masyarakat ini tidak. Ziarah ke kubur itu waktu-waktu yang tertentu. Seperti mau masuk Ramadan baru ziarah, setahun sekali ziarah. Coba bayangkan. Atau di tempat yang lain itu pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri itu tahu kalau di tempat saya di Muratara tuh, kalau sudah sholat itu kan sepi. Kemana? Orang pergi kubur semua. Sudah sholat Idul Fitri itu. Jadi seolah-olah itu waktu yang ditentukan. Sudah itu setahun dah. Yang serutlah kau. Yang dibawa, yang terbislah dibawa air kuburan. Tak tahu. Tahu-tahu kuburnya lah anyut. Dibawa air. Karena tidak pernah. Jadi kita itu
Ziarah ke kubur itu dianjurkan supaya lebih banyak, lebih sering. Bukan waktu-waktu yang tertentu. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang merusak akidah. Yang mengatakan bahwa orang yang berada di alam kubur bisa pergi keluar bergentayangan dan sebagainya, masih melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang menyesatkan sehingga mengajar orang untuk kafir. Yaitu ingkar. Kalau begitu kan waktu malaikat datang kan kabur, bisa kabur. Seperti yang kabur dari penjara. Yang mana bisa? Ya kan? Jadi logikanya yang pakai, tidak memakai ajaran Al-Quran dan hadis. Bahwa ketika seseorang itu berada di alam barzah tidak ada pilihan. In khairan fahiran, in syarran fasyaran. Kalau orang yang baik, dia walaupun belum masuk surga, dia sudah mendapatkan nikmat surga. Ya. Bagi orang yang tidak beriman, orang-orang yang banyak melakukan maksiat, maka dia akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Utsman bin Affan apabila datang ke kubur nangis orang tua, nangisnya. Ketika ditanya, "Kenapa ya Utsman bin Affan menangis?" Utsman bin Affan mengatakan, "Ana kubur awalu akhiran, man naja panaja ba'dahu wa man lam yanja fala yanja ba'dahu." Karena kubur ini, kata Utsman bin Affan, adalah merupakan awal daripada kampung akhirat. Apabila seseorang itu selamat di alam kubur, maka selamalah untuk selamanya. Tetapi kalau dia tidak selamat, kata Utsman bin Affan, maka dia tidak akan selamat selama-lamanya. Sehingga orang-orang yang beriman, kalau dia meninggal, apa katanya? Kodam tumuni. Cepatlah antar ke kuburan, cepat ke kuburan. Maka kalau orang meninggal tu cepat-cepatlah diantar ke kuburan. Jangan nak nunggu anak di Amerika sana, di Jakarta sana. Ya kan? Kan tak boleh. Makanya kita ini masih hidup ni nak silaturahim. Mula mati, apa lagi nak silaturahim? Selesai. Ya. Jadi cepat-cepat. Karena dia meminta, kodam tumuni, cepatlah aku antar ke kuburan, karena dia akan merasakan nikmatnya kubur. Selesaikan. Begitu juga kalau dia orang yang ghair soleh, yang tidak soleh. Ketika ini adalah pembicaraan orang yang mati, tapi kita tidak tahu. Yang bicara ini adalah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah yang berbicara. Bagi orang yang sudah meninggal, yang tidak beriman, yang tidak taat, ketika dia dibawa, apa katanya? Aina tashabuni. Kemana kau bawa aku? Meraung. Sampai ke ruang angkasa. Semua makhluk Allah, binatang-binatang kedengaran, kecuali manusia dan jin yang tidak kedengaran. Kenapa? Karena kalau kedengaran, dia akan pingsan. Suara orang mati. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi alam kubur itu adalah alam gaib. Dalam hadis Rasulullah SAW, andai kata Rasulullah, aku akan meminta kepada Allah agar orang-orang akan mendengar jeritan orang yang mati di alam kubur itu akan diperlihatkan. Tetapi aku takut, kata Rasulullah, nanti tidak ada orang yang akan menggali kubur kalau diperdengarkan. Kalau raungan Pak, melompat di kubur tu, cuman alhamdulillah tidak diperdengarkan. Sehingga tenang-tenang baik kita ngali kubur tu. Tenang-tenang baik. Karena Allah tidak karena ada kasyaf yang menutupi antara apa yang ada di alam kubur itu. Bapak Ibu rahimakumullah,
Itu di Uni Soviet itu. Ya. Ketika masih Uni Soviet. Itu Uni Soviet itu ingin mencoba apa namanya itu? Ngali tanah. Entah berapa ratus ribu meter masuk ke tanah itu. Kemudian apa namanya? Ternyata di bawah tanah itu, yang bawah sekali itu, besi baja yang itu tidak bisa, meleleh. Itu meleleh. Besi baja itu, sehingga mesin itu tidak bisa dilanjutkan. Apapun namanya besi masuk itu tetap hancur. Kemudian direkam itu ada bunyi orang meraung, ramai sekali. Itu di Uni Soviet itu. Pada zaman dahulu. Sekarang dia ingin melihat, karena memang di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa di bumi itu, dia bawa bumi itu adalah neraka. Di bawah laut itu juga adalah api. Ya. Karena laut itu pada hari kiamat nanti air itu akan tumpah, kemana pergi air itu tidak tahu. Tetapi air itu akan berubah menjadi lautan api neraka. Jadi kita berbicara tentang alam barzah ini, tentang alam yang gaib. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu diterangkan, apabila kamu, kata Rasulullah SAW, sedang sholat, yaitu sholat fardu, maka sebelum kamu salam, kata Rasulullah, maka berdoalah kamu kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa min azabil jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati syarri masih dajjal. Ini 4 perkara yang nak dipinta. Pertama, meminta kepada Allah agar terlindung daripada siksaan api, siksaan kubur. Berarti adanya siksaan kubur tu. Tidak usah diragukan lagi. Kemudian adalah dari siksaan api neraka jahanam. Kemudian adalah daripada fitnah orang yang hidup dan orang yang mati. Dan yang keempat, kata Rasulullah, minta perlindungan dari keburukan Dajjal. Jadi 4 perkaranya doa ini adalah, kata ulama, doa yang dibaca sebelum salam ini adalah mencakup untuk kebutuhan hidup di dunia dan di akhirat. Diwakili keselamatan dunia dan akhirat adalah dengan doa ini, 4 doa ini. Sehingga kita dianjurkan sebelum salam kita membaca. Jadi kita harus menanamkan suatu keyakinan tentang alam barzah. Tentang keadaan manusia berada di alam barzah, di fase yang lain. Yaitu mempersiapkan diri, meyakini, sehingga kita mempersiapkan diri. Kalau orang yang baik, dia akan menjadi baik di alam barzah, akan menjadi nikmat, lebih nikmat daripada kehidupan di alam dunia yang fana ini. Begitu juga orang yang tidak baik berada di alam barzah, walaupun dia belum dimasukkan Allah ke dalam neraka, maka dia akan mendapatkan siksaan neraka. Sebagaimana firman Allah SWT, an-nayu idu alaya ghudwa wa asya wa yaumal qiyamati adkhul ali fir'aun asyadul azab. Bahwa neraka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, akan dikemukakan, disampaikan kepada Fir'aun pagi dan sore, pada hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun dan keluarganya atau tentara-tentaranya, dia akan baru dimasukkan ke dalam api neraka dengan siksaan yang sangat sedih. Jadi orang yang berada di alam barzah itu, dia sudah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak tidak secara terus menerus. An-naru adalah ghudwa wa asya. Maka Allah akan memberikan azab pagi dan sore. Di dalam riwayat lain, orang-orang yang beriman, tetapi dengan dosanya yang banyak, dosa-dosanya, dia ada waktu-waktu yang dibebaskan dari azab kubur, seperti setiap di dalam bulan Ramadan, kemudian ketika dalam 5 waktu dalam sehari semalam, di saat orang sholat,
ketika dia mendapatkan doa daripada keluarga-keluarganya. Maka kalau kita ini benar-benar orang yang beriman, kita akan mendapatkan bagian doa orang-orang yang beriman. Misalnya ada imam Masjidil Haram itu berdoa, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, orang yang meninggal yang benar-benar beriman, doanya dikabulkan, dia mendapatkan bagian daripada doa orang yang soleh di dunia. Ini keuntungan orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Ketika